kita akan mulai kelas ekologi kita ya. Mana ya? Belum datang, Pak. Amelia belum. Ardi, Belum. Maswin. Oke, aku dulu ya. Yuk. Amin. Oke. Kalau dibilang eklesiologi itu adalah doktrin tentang gereja. Jadi seluruh istilah logi atau ilmu atau tentang ya, teologi tentang Tuhan, kristologi ilmu tentang Kristus. Kalau kita sebut ilmu itu adalah sebagai doktrin. Ini Kristus ya. Setelah bagaimana kita belajar di ABC ya? Menggali kebenaran, mendapatkan kepastian, menghidupi kebenaran dalam anugerah Tuhan, itu jadi untuk kita di dalam kita belajar, di dalam kita menuntut ilmu. Nanti saudara akan dapat handphonenya semuanya. Kemudian referensi buku ini yang saya sengaja pilih selalu buku-buku yang sudah terbit di sini. Tentu banyak bahasa-bahasa Inggris lagi yang nggak tentu saudara bisa dapat di Jakarta. Jadi kalau kalian mau tambahkan melengkapi perpustakaan, bagus ya. Kita mau bicara gereja saudara. Kalau ini disebut gereja, ini ada gereja ini di Old City di Yerusalem, jadi di Bukit Golgota yang diklaim sebagai tempat Yesus disalib lah. Ini gereja Tuhan. Tetapi ya apa enggak tahu ya di situ bukan. Tetapi awas, saya sengaja taruh gambar-gambar gereja di beberapa bagian. Tapi tolong jangan saudara mulai berpikir itulah gereja, gitu ya. Nanti kita akan terus belajar berproses untuk mengerti semua. Baik, di dalam pertemuan pertama, tiap kali satu pertemuan kita ambil waktu 100 menit, ya. Lalu kita hapus sedikit nanti jam 12 istirahat ya, lalu sampai jam 1 start lagi. Baik, sekarang kita akan membicarakan akar kata gereja. Ya. Makna kata gereja itu dapat dipahami dari beberapa aspek ya. Selamat. Ini kalau keluar sekaligus. Ini nasihat kita mau ngasih makhluk ini. Itu masyarakat. Ini kan kalau sekali klik atur.
Selamat sih nggak berdua dulu ya. Jadi sesuatu akar kata gereja itu kita bisa pahami dalam dua dimensi ya, selalu di PB itu muncul. Ya. Cuma kalau saudara membuka Alkitab bahkan bahasa Indonesia pun kata gereja saudara nggak bakal ketemu. Sehingga ada orang bilang kita nggak boleh pakai nama gereja, lalu ada JKI Jemaat Kristen Indonesia. Ya jemaat ini ada yang pakai nama gitu. Ya terus ada yang pakai nama kemah atau pertemuan apa gitu ya. Saudara kita tidak boleh naik karena memang istilah atau konten yang dikandung di dalam Alkitab dibahasakan dalam bahasa sehari-hari ya. Karena gereja itu sendiri kan dari kata Portugal. Nah yang kedua, misalnya Tritunggal. Tritunggal saudara saya kita juga sampai jujur banget kan ketemu dari KS sampai PP istilah Tritunggal. Sehingga ada yang bilang Tritunggal itu bukan istilah Alkitab. Itu istilah, namanya sudah istilah yang menunjuk apa yang diajarkan Alkitab. Nah oleh karena itu kesalahan-kesalahan seperti ini menjadi sesuatu yang cukup mengganggu sebetulnya. Karena itu saudara mesti menjadi orang yang bisa mengerti apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan. Lalu jangan mudah, oh ini nggak ada, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu ya. Sama seperti Allah, kan orang ribut. Ya. Karena apa? Wah ini nggak boleh, katanya ini segala macam. Loh, kok jadi yang didiskusikan kata? Allah adalah tentang sebuah konsep. Siapa yang mau masuk Allah? Ya maka kalau bilang Holy Ghost itu mau kemana tuh? Mau ke Roh Kudus bisa, mau ke setan juga bisa. Gitu. Itu mau lari kemana? Cuma Holy-nya aja bisa beda. Ya. Nah kalau roh apa? Lalu ada roh besar, roh kecil. Tapi kan kalau gitu, masa Tuhan disebut juga roh, setan juga disebut roh. Hanya bedakan roh besar, roh kecil. Apa bedanya dengan Allah? Saya ngerti maksudnya. Jangan pakai kata Allah, karena bukan bahasanya kita dan bukan orang Kristen. Naiknya kita adalah lupa bahwa seluruh bahasa milik siapa tadi? Tuhan memakai bahasa mengacaukan dunia lewat usaha Menara Babel kan. Tapi Tuhan mempersatukan dunia atau gerejanya lewat apa? Di mana? Di hari Pentakosta. Waktu rasul-rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Jadi dengan melihat PLPB, bahasa itu dibawa kendali Tuhan. Bagaimana ada satu agama atau satu bangsa monopoli satu bahasa? Kalau begitu matahari punya siapa? Tergantung siapa yang klaim gitu. Jadi kita nggak boleh inkonsisten di dalam memahami satu prinsip. Nah begitu juga gereja ya. Jadi gereja itu nggak ada kata-kata itu di dalam Alkitab. Tapi kalau orang nggak mau pakai kata gereja lalu pakai kata jemaat, ya silakan saja. Nggak jadi pusing begitu ya. Nah hanya di kita jemaat itu lebih menunjukkan kumpulan orangnya sebagai gereja itu gitu ya. Nah walaupun kata gereja memang jadi sangat menempel erat dengan soal organisasi, sistem begitu. Tetapi jangan lupa kita semua adalah sejatinya gereja. Oleh karena itu, ini yang harus diperhatikan. Pertama, kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya kan church. Kalau Belanda itu kerk. Kalau Jerman itu kitchen. Dari kata Yunani kuriake, yang berarti itu milik Tuhan. Jadi kalau kita melihat akar katanya saja secara filosofi, mana mungkin gereja milik satu pendeta? Mana mungkin gereja milik satu organisasi? Milik Tuhan itu membalut dirinya dalam organisasi, betul? Ya. Tapi bukan organisasi itu yang monopoli gereja itu. Maka gereja itu selalu disebut Ecclesia Reformanda Semper Reformata, gereja yang terus menerus apa? Gereja yang diperbarui harus terus menerus diperbarui. Nah ini yang menjadi perlu untuk dipahami begitu ya. Sehingga kalau dibilang to kuriaken he kuriake, gereja bukan mengacu pada gedung, tetapi orang yang berkumpul di dalamnya yang disebut sebagai bangunan rohani. Ya.
Jadi kalau ada satu lagu anak sekolah minggu bagus. Gereja bukalah pintu, bukalah pintunya, terus apa? Lihat di dalamnya, gereja adalah gereja Batak, gitu ya. Gereja orang Jawa, di orang Jawa itu gerejanya. Iya memang iya, kita nggak ada peduli kamu mau Jawa mau Batak mau apa, kamu adalah gereja milik siapa? Milik Tuhan tadi itu. Itu sebab kemudian di gereja itu kamu nggak punya hak untuk mau sendiri, sehingga semua berkewajiban menaklukkan diri kepada kesepakatan yang sudah dibuat keputusan bersama. Ya, ini nanti mengacu lagi ke sistem pengelolaan gereja. Jadi jemaat punya hak bicara, punya. Tapi ada aturan main, nggak ada. Sehingga ini bukan soal pendeta dapat penglihatan A lalu jadi A acaranya gitu ya. Wah karena saya dapat penglihatan begini jadi begini dan seterusnya. Orangnya sih dimatiin. Ya, bukan begitu. Jadi nggak ada orang yang kemudian karena dia punya dapat penglihatan A atau penglihatan B lalu semua jadi A dan B berdasarkan penglihatan itu, nggak ada. Ya. Nah itu sebab penglihatan itu memang hanya menjadi wewenang para rasul. Ya, yang kemudian kita pelajari apa yang mereka ajarkan itu benar apa enggak, bagaimana mengaktualisasinya di dalam kehidupan kita ya, pada diri kita itu benar apa enggak kita melakonkan gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian kata-kata seperti begini ya, yang muncul di gereja sebagai arti kata gereja itu dipakai ya. Nah, apa yang dikatakan kata gereja di dalam perjanjian lama? Pertama kata yang dipakai adalah kahal yang berasal dari kal atau Ibrani kol kalau bahasa Inggris ya. Jadi kalau kata kahal dipakai dalam bahasa Ibrani, memanggil kamu keluar itu nanti di situ terus gitu. Itu menunjuk gereja itu. Aku memanggil umatku, itu gereja itu. Sehingga dipanggillah kita untuk berkumpul. Nah, lagi-lagi saya bilang tadi dengan semangat dari kata-kata yang ada menunjuk kepada kita betapa gereja itu tentang relasi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan itu. Ya. Jadi kata kahal dari kata kal atau call di dalam Inggris ya. Edah atau berasal dari kata ya'adah itu Ibrani ya. Yang berarti memilih, menunjuk atau bertemu bersama di tempat yang ditunjuk ya. Saudara, ini juga kalimat ini dengan segera menjadi menarik ya. Edah itu juga bisa kata memilih atau menunjuk untuk bersama-sama kita di tempat yang ditunjuk ngapain? Kumpul. Maka gereja selalu dikatakan adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang umum kita pakai bukan? Kenapa? Karena memang akar katanya begitu. Ya. Jadi kita dipanggil, ya. Lalu kita memilih tempat atau menunjuk tempat kita kumpul. Jadilah kita gereja. Sebelum ngumpul gimana? Gereja bukan? Nah, sebelum kita ngumpul gereja bukan namanya? Hah? Gereja individual kan ada orang gereja kan. Begitu kumpul universal banyak orang. Lalu kumpul di mana? Di gedung. Untuk apa? Ibadah. Kata ibadahnya gimana? Ketentuan kan? Diatur. Tapi itu kesepakatan bersama yang tadi. Tapi jangan lupa loh, kamu dipanggil untuk memuji siapa? Bukan kau kan? Sehingga tidak penting kamu di dalam gereja sebetulnya, yang penting siapa? Karena kita mengabdi pada dia. Tapi gereja dikelola apa? Yang penting siapa? Anda. Maka dikelolalah sebaik-baik mungkin supaya Anda betah di gereja. Karena gereja jadi pusat apa? Pertemuan kan?
di mana saya bisa dipuaskan secara rohani. Padahal gereja adalah di mana saya bisa mengabdikan diri. Jadi biar bumi langit. Baru orang berusaha khotbah untuk menyenangkan pendengarnya. Dalam retorika silakan saja. Tidak perlu khotbah pun kan kita mesti jadi orang yang menyenangkan, toh. Itu sebab banyak orang berjuang untuk orang menyukai khotbahnya, tetapi kemudian hidupnya sendiri tidak bisa disukai. Karena lain yang dikhotbahkan. Nah itu teknik berkhotbah urusan kecil itu. Sepersekian dari khotbah itu sendiri. Karena kekuatan khotbahmu nanti bukan pada bagaimana kamu menyampaikan itu, tapi bagaimana kamu menjalani itu. Karena bisa jadi khotbahmu menarik dan orang belajar dari situ, tapi tidak pernah orang menghargai dirimu. You are nothing, kamu cuma speaker. Speaker benar ya, bukan speaker pembicara. Makanya kalau radio itu kan melalui suara di speaker kan, ya itu memang cuma speaker mencari suara. Tapi orang senang pada yang nyanyi di dalam itu tuh, bukan kepada speakernya. Tapi apa bisa Pak? Khotbah yang menarik tidak dilakoni oleh si pengkhotbah. Karena kan khotbah ini kan perhubungan iman kehidupan seseorang dengan Tuhan. Nah itu idealis. Realistisnya tidak betul. Justru itu. Kira-kira murid-murid itu waktu Yesus belum disalib udah khotbah belum? Udah kan? Usir setan juga ya. Tapi waktu Yesus disalib gimana? Mereka diusir setan kan? Lari semua. Sehingga menjual Tuhan. Makanya dia bilang khotbah bisa diservis, yes. Mestinya khotbah itu pergumulan hidupmu. Nyatanya khotbah pun bisa jadi profesi, bukan profesi. Profesi itu apa? Karier pilihan kerja kita kan? Kalau profesi nubuat dari kata prophet. Jadi kalau udah profesi orangnya akan berusaha. Makanya yang digali nanti bukan Alkitab lalu bagaimana melakoninya. Job-job dikumpulin sebanyak-banyaknya kan, supaya dari awal sampai akhir cukup stoknya semua. Makanya kadang-kadang orang mau melucu aja pun suka ketawa, tapi nggak nyambung sebetulnya sama apa? Sama khotbahnya nggak tahu. Pokoknya ya memang lucu sih. Cuma apa hubungannya sama khotbah? Nggak ada. Nah, kita bisa lihat ini orang mau ngelawak aja jadi. Tapi yang senang ketawa ya ketawa terus lucu orangnya. Ulang aja di komentar ini. Maka jangan heran, para ahli Taurat itu, Yesus bilang apa? Tentang ahli Taurat. Dengarkan apa kata mereka, koma apa? Jangan tiru kelakuannya. Jadi ternyata ahli Taurat itu benar nggak? Benar. Lihat, jadi memang Alkitab itu menunjuk ke situ. Makanya kemudian ada ayat juga ada. Tuhan kami bernubuat dalam namamu, itu khotbah. Mengusir setan dalam namamu, bikin mujizat dalam. Tapi Yesus bilang apa? Membuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Lu kok bisa sih kalau orang itu berbuat jahat, tetapi kemudian apa? Diusir Tuhan. Pertanyaan menarik juga kan? Jadi yang bikin banyak mujizat itu masuk surga kan? Jadi makanya kalian jadi ikut-ikutan. Selalu itu yang kalian cari, selalu itu yang kalian sukai. Tahu-tahu kemana jalannya kacau. Pohon dikenal dari apa? Maka tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi bisa nggak orang menyebut nama Tuhan nggak masuk surga? Nah itu yang khotbah. Jadi sebetulnya apalagi zaman sekarang udah makin zaman edar, kalian bisa copy paste khotbah loh. Buka internet, kalian pintar-pintar, gila loh dia khotbah. Tapi nanti akan ketahuan kalau tanya jawab. Makanya banyak pendeta menghindari tanya jawab. Nanti ketahuan modalnya. Lalu kita tanya dia di khotbah, saya paling gampang kalau mengukur gitu ya. Dia jawab apa? Saya langsung, ya sorry maksudnya bukan mau mencegah orang, tapi ini bukan pikiran dia. Dari mana lagi kutip nih orang satu ini? Jadi bukan yang dia khotbahkan itu bukan hasil yang tadi pergumulannya. Udah copy paste. Menarik, bagus. Begitu diskusi, loh kok jawabnya begitu? Itu tuh dasarnya begini nih. Maka lari ke situ. Kok bisa jadi jawabnya ini? Kalau jawabnya ini larinya kemana ini? Itu kita bisa melihat cara berpikir. Konsekuensi logis. Jadi kita bisa melihat satu, memang doktrinnya berbeda, tapi statementnya nggak mungkin jadi keluarnya benar. Kita akan ngerti kenapa dia gini, pasti argumennya begini-begini. Nah, itu mudah untuk dikenali. Yang kedua, tadi yang saya bilang, kalau kemudian statementnya benar,
waktu diskusi jawabnya alasannya salah, udah tahu lah kita, itu bukan hasil pikiran. Tapi bisa juga pergumulan pribadi dia dialkitabkan. Lalu dia cerita, misalnya waktu sakit itu dia berdoa, dia gosok perutnya pakai minyak angin. Puji Tuhan, aku beres. Jadi minyak itu saudara-saudara berkuasa. Jadilah minyak urapan kaki gitu kira-kira. Dijadikanlah pengalaman itu sebagai argumentasi. Naif sekali. Jadi Tuhan ternyata menyembuhkan orang butuh apa? Minyak. Emang Tuhan gak bisa menyembuhkan tanpa minyak? Saya baca argumen satu orang SMP. Reformata ini waktu kemarin membuat video kan panjang ceritanya kan. Ya, saya sampai ke syarat-syarat urusan begitu kan. Dan seri berikutnya nanti lihat aja ini bakal masih panjang cerita ini. Ya, lalu ada salah satu pengerjanya, dia yang jawab jawabannya elek sendiri, lalu bikin opini lah di tempat lain. Ya, membaca opininya pun gampang setengah mati. Orang pintar bermain istilahnya ya. Bahwa gereja Tiberias itu punya 9 doktor, ya, 16 lebih S2 dan seterusnya. Maafkan saya ya, 9 doktor itu STT ini, STTRI tempat saya lulus dulu, dokternya saya dengar ya. 9 dokter lulusan dalam dan luar negeri. Gila, 9 dokter yang main-main itu. Itu dokter Paul itu diajarin oleh gembala yang basis misalnya teologinya nggak tahu clear kan. Kalau 9 orang ngikut terus kan aneh juga kan. Tapi saya ngerti 9 dokter dari luar negeri karena kuliahnya tertulis. Selesai tertulis, ya 1 tahun jadi dokter. Kan sekarang banyak. Saya nggak tahu media saya beberapa kali saya ditawarin untuk jadi dokter. Ya. Jadi beberapa tahun lalu udah jadi. Kalau mau, ya, tapi saya bersumpah loh dalam tanda petik ya. Jangan bilang nanti kok orang bisa nggak bersumpah. Jangan ngomong kau ya. Bersumpah dalam tanda petik. Ada tanda petik di sini. Jadi jangan kelihatan lagi orang sering bersumpah. Ya. Kenapa? Berjanjilah kita kepada diri kita. Bobot pun lebih penting daripada gelar. Kalau kamu bisa ambil gelar bagus, tapi jangan sampai bobotmu tidak beres. Ya, karena itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, inilah terjadi di dalam gereja Kristen. Banyak profesor doktor, nggak jelas profesor itu kan jam mengajar. Kapan ngajarnya kawan ini? Tapi nggak ngerti ya. Orang bisa profesor. Kalau dokter kan bisa penghargaan, honoris causa kan. Tapi profesor mana boleh? Berapa puluh tahun minimum untuk mengajar? Tapi sekarang di Indonesia ada beberapa profesor doktor. Jadi kalau berteologi mengerikan setengah mati. Ya. Bahkan dengan begini kalian latihan DWC beberapa kali gitu. Berdebat sama mereka pun kalian bisa membuat saya. Terus kalau kalian bilang saya nggak bisa Pak, ya berarti kalian bukan muridku itu kan. Tapi saya kalau menurut saya gitu. Apa Pak ini? Berarti kau belum jadi murid saya. Kalau Pak itu begitu tuh kalau ngomong gitu. Kalau pintar baru murid dia, kalau bodoh enggak. Padahal dia juga yang ngajar. Nah jadi sesuai kalau kita memperhatikan di dalam kata-kata begini, akar kata itu saja dengan segera sudah memberi format. Gereja itu apa sih sebetulnya? Bayangkanlah kalau kita masih berdiskusi lalu bikin gereja itu lari sana lari sini, itu lucu loh setengah mati. Jadi jangan bilang terlalu jauh ya. Tapi dari akar kata itu saja, loh tidak lagi dong gereja Pak. Memang iya. Dipanggil berkumpul kok malah bubar. Maka kita disebut nanti kan tubuh Kristus kan. Yang satu kan, berbagai anggota tapi satu. Gereja kan terpecah-pecah. Sebetulnya udah bukan gereja lagi kan. Kita ini sebetulnya udah korban dari satu kekacauan. Ya. Ada orang selalu kan kalau bilang, wah ini gimana dan kalau kenapa gereja pecah-pecah? Oh nggak apa-apa, itu kan memang pimpinan Tuhan supaya penginjilan makin lebar. Saya bilang enggak, termasuk gereja kita juga mengalami skandal. Saya personal juga terlibat di skandal. Ini adalah pilihan pahit yang saya harus pahit. Apa harus pilih?
Jadi pilihan yang kurang baik diantara yang tidak baik. Bukan pilihan baik. Karena hari ini ketika saya anggap ini adalah paling bagus untuk diputuskan keluar pilih sendiri murni kita, 3-4 generasi lagi nanti juga sama lagi, pasti biar lagi. Betapa rentannya kita sebagai gereja. Karena apa? Nggak menyadari diri kita. Semua berlomba-lomba memanfaatkan apa gereja itu sebagai batu lompatan untuk mencari kepentingan pribadi. Saya berhak dong untuk tidak setuju kan. Lalu saya keluar misalnya, lalu bikin lagi. Emang saya nanti mulus juga generasi berikutnya? Tidak tentu juga. Dari segala gereja. Akhirnya kita cuma bisa berjuang pada apa? Zaman kita saja. Begitu zaman kita habis, nggak tahu lagi ini generasi kedua ketiganya kayak apa. Semua gereja dulu kan murninya setengah mati. Zaman reformator itu kan. Beberapa tahun kemudian babak belur. Amerika itu hanya dalam bilangan 1950 itu aja udah parah kekristenan. Lalu mundur ke belakang kira-kira 100-150 tahun, Puritan itu hilang semua kekuatan. Totally ke sekarang anggaplah 200 tahun. Udah mulai kerabat dulu nggak karu-karu. Padahal itulah dulu sumber pergerakan kekristenan dari Eropa. Masuk ke Amerika, dibangun dengan semangat Kristen yang hebat. Bahkan US dollarnya itu indah trust. Keren kan? Rupiah aja nggak kata bismillah. Nah, itu indah trust. Tapi gat yang mana nggak jelas juga sudah. Yang you trust gat yang mana nih? Miris tuh. Only padahal itu sadar betul tidak ada hidup kita tanpa Tuhan. Penguasa semuanya Tuhan, ekonomi harus kendalikan. Kemudian Tuhan, keren amat itu pendirian negara. Usaha, gitu. Ya. Nah jadi kalau di dalam bagian-bagian seperti ini kita melihat kata panggilan, gereja itu kalau sudah kehilangan panggilan, tidak pergi lagi melayani, tidak, udah hilang semua itu namanya. Karena sebetulnya gereja itu call, dipanggil. Ya, siapa yang memanggil itu Tuhan. Untuk apa jadi milik Tuhan? Untuk apa? Ya disuruh Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau. Jadi bukan apa yang kamu mau. Makanya kalau kita pelayanan itu kadang kita mesti berani berpikir terus bahwa ini sebetulnya memang Tuhan mau apa saya mau. Kadang mesti berani berkelahi. Beberapa aspek banyak sekali tawaran pelayanan ke saya misalnya yang saya kerjakan, tapi saya mesti mikir terus. Kadang-kadang saya pun nggak clear ini sebetulnya maunya Tuhan apa mau gitu. Sampai berjalan waktu, aduh salah. Tuhan lebih mau kita kemarin itu gini, tapi kelihatan nanti. Baru belajar lagi, oh iya kemarin salah gue gini, terlalu cepat gini gitu lah. Kita bisa melihat tuh jejak kita ke belakang. Di mana salahnya? Tapi saya sih bisa membela bahwa jalan saya benar. Gampang untuk argumentasi ya. Kalau orang tanya gampang sekali. Tapi kan saya bukan mau menjawab pertanyaan orang kan. Mau jujur sama yang manggil itu memang saya dipanggil ke situ atau saya yang belok. Nggak gampang. Apalagi kalau kita ada pendeta terus naik, kalian mulai khotbah diundang sana sini. Udah mulai berubah tuh. Terus yang undang mulai naik kelas, udah nggak mau lagi ke bawah tuh. Mendadak sibuk deh kalau yang di bawah ya. Banyak waktu kalau di atas. Perilaku berubah, gaya berubah, semuanya. Satu orang itu dia memang suaranya bagus, sering kali dengan saya khotbah di pernikahan. Bagus. Besoknya saya tahu udah jadi pendeta. Ketemu saya, Pak, apa kabar? Pak pendeta sekarang nih. Iya Pak. Tuhan panggil Pak, dalam hati bukan pilih kan? Nah, siapa yang manggil kamu? Tuhan mana? Wah, ada gayanya keren. Tangannya 3 handphone. Awak megang satu aja dulu susah-susah kan? Itu pula lagi. Mana? Bagaimana Pak? Aduh dia. Memang dia ketemu saya jadi salah tingkah lah begitu. Tapi tunjukin semua. Wah, sebentar Pak Ecia. Sebentar Pak satu lagi. Gue nggak tahu dunia apa enggak. Tetapi kemudian saya lihat, kasihan kalau saya jujur aja. Saya ngerti pelayanan jadi karena kasihan, aduh kawan ini makin jauh. Kemarin baru lagi ngobrol-ngobrol dengan benar. Udah skandal ABCD. Ya tinggal waktu aja sebetulnya. Makanya simpel. Ya. Saya bukan dengar kasusnya satu. Kemarin jadi, waduh, gue udah bolak-balik dengar orang satu ini anak. Emang nekat setengah mati, panggilan gak ada keren, drobos aja semua.
Nah itulah ambisi diri itu jadi nggak gampang. Itulah gereja. Ya. Jadi kita mesti memperhatikan semua bagian ini. Maka kahal dan eda itu bisa dipakai sendiri atau bersamaan ya, seperti kahal eda, kumpulan jemaah ya. Itu ada di dalam bagian-bagian Alkitab ini. Kemudian kata kahal banyak dipakai dalam kitab Tawarikh, Esra, Nehemia. Kenapa di Tawarikh, kenapa di Esra, Nehemia banyak? Kenapa kira-kira? Tawarikh itu menceritakan kisah sejarah umat Israel. Lebih banyak sebagai jemaah yang berjalan. Kalau raja-raja lebih banyak apanya? Rajarnya. Tawarikh sama raja-raja kan banyak sama toh. Tapi Anda akan buka mesti baca itu sekaligus. Jadi kalau misalnya Raja Yosia baca di yang raja-raja, baca di Tawarikh, itu akan dapat kumpulan yang lebih lengkap. Tawarikh itu lebih berbicara nuansa rohaninya, kerohaniannya. Sebagai judge-nya ya, si raja ini kan juga umat Tuhan nih. Nah hidup di dalam perilakunya lebih banyak. Kalau raja itu lebih banyak mungkin pas perang, dia perang. Tapi di Tawarikh kadang dijelaskan pada waktu dia perang, dia betul-betul pimpinan Tuhan atau apa dan seterusnya. Nah itu berasa, jadi kita bisa melihat paralelnya sehingga memperkaya ya. Kemudian kalau di kitab Esra, karena Esra yang memimpin pembaruan umat Israel untuk kembali kepada Taurat sekaligus kembali dari Babel ke Yerusalem. Lalu dia mengingatkan bagaimana umat itu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan ya. Sehingga waktu mereka pulang itu menjadi bagian pembelajaran ya. Nehemia sama, bagaimana sebetulnya memimpin umat itu membangun tembok Yerusalem, tapi menghadapi juga orang-orang yang tidak suka kepada mereka ya. Sehingga istilah itu jadi jemaah itu berjuang, bagaimana bergumul itu banyak sekali keluar gitu ya. Kalau kata edah ya, itu banyak di dalam kitab Keluaran Imamat Yosua. Karena mereka berpindah-pindah menuju sometimes ke tempat mereka berkumpul. Maka berkumpullah bangsa itu, titiknya selalu ada ya, selalu terdekat kemah sembahyang. Lagi perang ada pun kumpullah, dipanggil kumpul ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam pemakaian seperti begini ya, maka kita melihat sekaligus muncul jemaat itu atau gereja itu adalah orang dan juga tempat kumpulnya orang-orang itu. Nanti yang kita selalu sebut pribadi kita gereja individual, waktu kita kumpul gereja yang universal ya. Tetapi dalam konteks konstelasi umum disebut gereja lokal. Itu kalau di tingkat-tingkat itu kan gereja lokal, gereja nasional. Kalau mengikuti geografis politik ya, gereja dunia, maka ada badan dunia, gereja dunia kan. PG ini akan anggota apa, World Church Council atau apa begitu ya, WCC ya. Jadi PGI, tapi PGI sendiri gereja nasional kan. Di bawah PGI ada gereja-gereja lagi kan, jemaat-jemaat lokal ini ya. Nah itu lebih kepada sudut geografis, geologi politiknya. Jadi bedakan ya, nanti kita lagi diskusi politik ini apalagi dalam perspektif geologi politik, itu nggak ada hakikat kaitannya dengan hakikat ya. Hakikat gereja itu lebih bicara organisasinya. Sehingga ada dunia, ada lokal, itu lebih organisasi ya. Sehingga organisasi itu kan terikat pada sistem negara kan. Maka kan ada urusan lokal, regional, kemudian nasional kan gitu. Ya, jadi itu yang kita mesti perhatikan. Nah inilah yang kemudian banyak dipakai ya. Ya. Dalam dipakai di dalam PL ya. Jadi menunjuk kumpulan jemaat tadi dan tempat mereka berkumpul. Bagaimana di dalam PB ya? PB juga memakai kata eklesia, itu yang paling sering kan, dari kata ek dan kaleo ya, memanggil keluar ya. Nah, kalau dibilang memanggil keluar itu berbicara tentang Petrus kan. Dia memanggil kamu untuk menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah dan seterusnya. Kita akan ketemu bagian itu. Sehingga kata ek dan kaleo dipanggil keluar itu di dalam bahasa Yunani, keluar dari mana kira-kira? Keluar dari rumah untuk ngumpul. Dari mana? Dari
Kegelapan dunia artinya hidup kamu kita dulu belum bertobat nih, dipanggil keluar dari hidup jahat itu, sehingga kemudian kita menjadi hidup yang benar gitu. Kita jadi bertobat, kita jadi ikut Tuhan. Nah, itulah dipanggil keluar. Maka gereja itu kalau dilihat mirip nggak sama orang dunia? Mirip apa enggak? Halo? Yang kalian dulu lah, jangan pakai harusnya dulu lah. Ya kalian lihat gereja sama dunia mirip nggak? Mirip banget mulai. Cuma bedanya kalau yang di pemerintahan ditangkap KPK, yang di gereja nggak ditangkap itu. Padahal di gereja itu korupsinya jahat. Singapura udah kena nih. Nah ini nggak tahu nanti kita mesti tanya Pak Hakim. Kalau undang-undang ormas itu jalan, tampaknya juga mau megang gereja itu. Tapi kalau saya personal, untuk keuangan seperti charity yang di Singapura saya lebih setuju. Ya, supaya jangan dipakai baju seperti di yayasan zaman Pak Harto dulu kan. Disebut yayasan padahal operasionalnya profitnya gila-gilaan gitu. Ya, dulu yayasan Eka Paksi, yayasan wah berapa banyak tuh yayasan Harto, putarannya ratusan sampai ke triliun kan itu. Tapi nggak bayar pajak. Lebih bagus transparan, gereja harus berani. Tapi banyak gereja makin banyak karena banyak nggak transparan, itu aja kan. Ruang gerak juga sekaligus digaranti dong, betul lah. Semua orang berhak untuk membangun. Mau diambil silakan. Kenapa sih mau disembunyiin? Kita mesti lapor. Aset kita, perputaran kita, jangan ada yang disembunyikan. Ya. Kan sudah ada lagunya toh, jangan ada dusta di antara kita ya. Apalagi kita terlibat dusta kan kawan. Nah jadi kalau kita mau dipanggil keluar dari pergelapan, dari hidup yang tidak bertobat jadi bertobat, tidak benar jadi benar, membuat gereja itu harusnya berbeda dengan yang lain. Tapi kalau gereja masih penuh keributan, penuh sirik, penuh ini, tidak ada penaklukan diri, ya gereja apa itu? Maka banyak orang Kristen sebetulnya merasa Kristen, tapi kualitas hidupnya tidak menunjukkan Kristen. Dan gilanya, kita bertanding pelayanan itu lebih lucu ya. Kalau pelayanan dipertandingkan, sorry kita tidak sedang melayani, kita lagi bicara tentang diri kita berprestasi. Malu sebetulnya, aib besar ya. Bagaimana hidup kita berkualitas? Sehingga dengan demikian bagaimana nilai-nilai hari-hari kita. Ya kemarin kita ada kondangan ya. Ini teman baik pula lagi, jadi datang. Ya biasa, kalau saya pergi kondangan kasih teman baik gitu. Dapatnya ponakannya yang punya cucunya yang punya pengen lagi teman. Ya anaknya dapat itu gitu kan. Jadi ya tahu sendiri, akhirnya kan rame ya. Nah, untuk kita datang agak malaman karena selesai kopi break baru saya pergi ke sana. Jam 8 lewat lah gitu. Masih antri ya. Cuma mendingan ngantri. Ya, udah kawan-kawan selesai sama. Kita mau pergi lagi nih karena satu lomba kita jangan makan di luar aja deh. Ah, dia punya restoran baru ya sudah. Nah, tapi kan kalau saya dari situ ya udah masuk dulu ke VIP sebentar, salam lagi muter baru keluar. Habislah 30 menit, 20 menit, 30 menit. Pak, jangan lupa ya besok anak gue buset. Dari Juni sampai Juli ini saya mesti ngikutin kira-kira 5 perkawinan. Pak di sini ya mulia lagi, Pak yang sana ya haid lagi ada. Pak yang ini loh di PP ya. Jadi sambil jalan saya sambil mikir, ini bukan jemaat kita. Nah bagaimana berinteraksi dengan orang-orang ini? Dan saya kenal mereka karena personal, artinya saya memang pendeta tapi bukan pendeta dia, istilahnya ya. Kalau di jemaat kita kan otomatis gitu. Ya. Jadi saya berkenalan. Karena kalau udah begitu itu suka lucu, karena sering duduk satu meja. Tapi ini kenalin ini, ya salah. Besok ketemu lagi kan, bolak-balik kan ada aja jalurnya. Ketemu lagi pas salam lagi. Jadi gimana? Gini ya gitu. Ya. Jadi ya just say aja semua kan. Ya. Ada satu lawyer yang top juga sih kemarin saya ketemu. Kenapa pendeta? Aku udah pernah ketemu dia nih. Aku ketemu di tempat asum. Oh iya Pak. Terus saya satu nyerutukan, ini lawyer dulu. Iya lawyer dulu cuma aku. Hebat mana? Sambil bercanda sama teman-teman pengusaha. Wah, pendeta menang aja. Pengusaha paling bisa bayar jadi lawyer. Kalau pendeta kan marah itu ya, kan lebih top pendeta.
Pertanyaannya, pendetanya punya wibawa. Bisa problem. Kalau nggak kita bisa disempet ya. Habis itu baru kita pergi makan. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal. Tetapi kemudian dalam kisah itu saya juga melihat kegelisahan umat itu. Makan sampai makan, aduh, namanya berteman dia baru ke restoran. Panjang konsep lagi ya sudahlah kita makan. Buset dah semua keluar. Pak, saya ini pesan kita puji-puji, tapi semua keluar. Ya, dari mulai yang sehat sampai yang jahat lah kurang lebihnya. Pulang jam 12 sampai rumah setengah 1. Beres-beres jam 4 baru tidur. Bangun pagi kayak udah. Tapi demi murid-muridku aku sih. Soalnya saya udah komit nggak bisa lari kan nih. Saya harus pakai komitmen kan. Ya. Nah, tetapi ini teman kan? Appreciate juga dong. Sometimes ya kita satu perjalanan itu nggak selalu lurus. Besok mau ngajar tidur lebih awal gitu ya. Nggak selalu bisa jadi begitu. Tapi kita mesti jalanin karena toh besok ada waktu lagi, ada apa lagi kita nggak ngerti. Sehingga perjalanan segala sesuatu itu membuat kita sadar betul bagaimana berbeda dengan di sini kumpul dengan. Sehingga gereja itu harus hadir di tiap kelompok kita berdiskusi. Sesama orang Kristen nih kita di kafe misalnya ya, atau kita di Starbucks yang duduk kan Starbucks kan tempatnya ya. Tapi please, yang disebut suasana gereja. Suasana gereja itu bukan di Starbucks kita nyanyi ya. Haleluya, haleluya. Wah, diusir kita. Lalu bawa gitar gitu nyanyi. Emang kamu pikir lagu tua apa? Marah orang itu kan. Tetapi bagaimana kemudian misalnya di Starbucks itu kita ngobrol-ngobrol tentang prinsip kebenaran, tentang dagang, tentang apa gitu kan gitu. Ya. Sehingga kita ngomong-ngomong clear. Tapi prinsip nilainya bisa ngerti ya? Sehingga dimanapun kita suasana gereja itu akhir. Karena gereja itu applicable. Seluruh dunia, seluruh manusia rindu gak itu benar? Rindu gak itu damai? Rindu gak itu penuh dengan kasih sayang? Siapa yang bisa ceritanya? Ya gereja kan? Siapa gereja itu? Kita kan? Lalu kita bisa cerita itu enggak? Itu panggilan kita. Ini yang kita lakukan itu. Ya. Sehingga bagaimana memainkan peran itu dan kerja day to day kita. Inilah yang harus kita jalani. Inilah yang harus kita lakukan. Sehingga hidup kita betul-betul bermakna, bernilai tinggi. Ya, maka tidak perlu sekali. Nah, kalau sinagog itu sendiri, sunagoge dalam bahasa Yunani itu menunjuk pertemuan ibadah tadi ya. Ya ada tadi atau tempat ibadah. Ya. Jadi eklesia, sinagog itu dua kata, satu kegiatan, satu tempat kumpulnya. Kal sama iya ada ya. Kata eklesia secara umum memberikan makna pada orang-orang yang dipilih Tuhan. Pertama menunjuk pada muridnya. Kemudian muridnya disuruh apa? Halo? Muridnya disuruh apa? Iya bahasanya apa? Kata-katanya gimana? Pergilah, beritakanlah, iya jadikanlah semua bangsa. Titik. Terus, nah kata ajar itu yang dilupakan. Kalau nggak diajar kurang ajar semua. Sudah diajar aja masih kurang. Apalagi nggak diajar. Tapi gereja lupa pada kata-kata ini. Ajarkanlah semua apa yang dia mau. Jadi sebagai gereja kita ngapain? Itu di-remind terus. Dan hanya memang ke gereja kagak enak kadang-kadang kita tanpa aduh Pak. Kalau kita dengar itu terus kayak kita dipulisin hati. Hidup kok kayaknya susah amat. Kita kemarin sambil contoh sederhana. Kita lagi fine line begitu. Itu memang kan mahal-mahal. Datang ini datang itu yang berkelas semua. Yang gila-gilaan. Karena mau nyicipin kan. Pak kita makan berdua. Kita satu bagi-bagi. Satu dibagi-bagi pun makan udah gak kuat lagi. Nah motinya sekedar begini di tengah begitu. Motinya keliru enak dulu. Motinya juga enak dulu. Tapi sekali gitu ya udah kenceng kan. Lalu kita ngobrol lah kan. Nyampe. Nah kita lagi ngomong langsung saya lihat kayak ini. Kita gak sanggup kan?
Lu kagak habisin kan? Ya. Itu gak bicara panggang dari 12 jam dengan sistem Europe yang mesinnya segala macam gitu. Memang kulitnya kering amat loh. Kulit, lemak, daging kan gitu kan. Ya bahkan itu kita bisa berdoa gak kuat gitu kan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya lemaknya habis semua. Habis kalau mau buang lemaknya juga sayang. Itu yang enak. Tapi kalau makan terus-terus begitu, ya kolaps aja. Nah, lalu kita ngobrol, nih kita makan begini nih. Udah kan? Nggak bisa kan? Buat gue ini mahal, buat lu kagak mahal. Oke? Tapi pertanyaannya, karena uangmu banyak, makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau makannya tiap kali begini, lu buat nggak? Waduh gila Pak, bisa makan kemana-mana kita kan gitu kan? Wah, bisa masuk rumah sakit, kita stroke atau apa kan? Akhirnya kita cari itu buat apa ya? Kalau makan cuma 3 kali, snack 2. Kalau kita bikin sistem hotel seminar makan 3 snack 2, udah pastilah diabetes semua. Udah pastilah. Kacau tuh semua. Maka kalau saya lagi mimpin pas kalau lagi di Eropa apalagi lalu retret bisa 5 hari mereka begitu. Aduh, pulang udah pasti punya ini. Naik itu berat badan. Ya. Kalau kita mimpin grup seperti ke Israel, itu aja naik padahal banyak jalan. Tetap aja. Karena makanya rada gendeng gitu ya. Maksudnya rada gendeng itu yang ada mau dimakan gak dimakan gimana? Kita ada mesti urusan keju, mentega butter dan segala macam. Nah, jadi di dalam bagian seperti itu kita mau makan berapa? Cuma 3. Terus kalau kita cari buat apa? Iya, kalau pikir terus buat apa ya? Kita lagi makan, lagi ngobrol. Sehingga nilai-nilai seperti itulah yang kita lakukan. Sehingga itu yang kita ajarkan. Dimanapun kita ada. Nggak selalu kan bahasanya mesti bahasa rohani ya. Tuhan mau karena Matius bilang makan secukupnya. Buset. Mari kita makan, lalu kita bawa kami kita makan cukup, mari kita kurang makan. Apakah ini cukup atau lebih kurangilah. Kita tidak begitu kan. Bisa-bisa orang public man, next kalau saya mau undang Bapak hari Minggu ini pas makan malam jangan dah. Artinya kan kita gak tepat. Nah maka mengajar itu harus menjadi kontinuitas dan konsisten. Itulah kehadiran gereja. Sehingga nilai-nilai itu bisa dipahami penuh, ya, bisa dimengerti dengan utuh. Ya. Maka berilah kepada banyak orang, lalu di banyak tempat. Beritakan jadikanlah semua bangsa muridku. Dimulai dari mana? Yudea, Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung. Terus dan kita lihat gereja itu bergerak sampailah di Indonesia ini. Kalau udah sampai di Indonesia berhenti nggak? Ya enggak dong, kita perlu lagi kan kemana? Kita perlu memberitakan Injil. Badan saya satu, biar kaki 2 pun tetap satu aja kan ya. Mau kemana kan di satu tempat, mana mungkin kaki satu ke barat, satu ke timur, mau sobek. Lalu gimana cara menginjil? Maka kita pakai TV, kita pakai radio. Saya ini sebelum saya mati itu minimum 100, minimal itu saya harap bisa 300-500. Radio, TV, cuma memang kosnya besar. Ya lagi berdoa tuh kalau Tuhan tambahin, kalau bisa kita tutup gitu ya. Tapi bagian saya bisa saya rekam. Pokoknya sekarang sudah 600 lebih gitu. 600 kali 22 menit, 600 kali siang. Kalau 600 kali siang tiap hari pun 2 tahun berturut-turut masih cover ini. Karena kan saya siaran terus kan. Karena 365 paling kali 2 kan. 600, 720, 730. Bakal ke sana. Nah itulah kali 1 kalau aku mati. Ya. CD kita jalan, VCD kita jalan, terus kita lagi recycle sama yang baru-baru kemarin yang lama-lama, yang sekarang kamera baru standar ulang lagi semua. Capek loh kalau sekali syuting saya sini tiap Senin itu ngambil 8 episode. 8 kali 3 menit begini terus kemudian berat, tapi berasa loh sampai ini kenceng semua. Belum lagi ini
khotbah itu lagi kan bolak-balik mau gimana? Untuk bisa memang sesuai tema itu 8 kali ya gampang. Tapi ini saya pulang baru saya bilang, capek. Tapi harus saya bersyukur. Karena ternyata di keletihan, kesulitan kita itu Tuhan justru menambahkan kepada kita apa yang kita tadinya nggak punya. Thanks God loh. Itulah dinamika gereja. Makin sedikit gereja itu bergerak, seperti engsel, apa? Karatan. Bukanya udah didorong-dorong pun bisa karat. Tapi kalau sering dia bergerak, apa? Dia karat. Lu dorong ini ceter, kita tuh udah buka lagi plus kan. Itulah gereja. Nah karena itulah kita terus bergerak dinamis tadi, terus berjalan dan jangan menyerah di dalam kata-kata perjalanan ini. Yes. Itulah kata eklesia. Sementara sinagog itu lebih sering menunjuk tempat ibadah. Di mana eklesia itu beribadah di sinagog. Jadi kita kan suka bilang begini, sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau orang Kristen di mana? Di gereja. Itu sebenarnya salah. Makanya Yesus juga pergi ke sinagog. Karena sinagog tidak sama dengan agama Yahudi punya gitu loh. Tempat ibadah. Jangan ngerti maksud saya. Cuma memang kalau sekarang kita beribadah di sinagog, Yahudinya marah. Kalau kita nggak ngikutin aturan dia kan gitu. Makanya gereja sekarang lebih lucu lagi itu kalau sinagog ya. Sekarang coba Katolik sama gereja Protestan. Kalian orang Protestan. Pernahkah ke gereja Katolik? Karena apa? Kondangan kan. Tapi pernahkah dengan keinginan sendiri kamu ada di satu tempat lalu kamu ke gereja Katolik? Pernah, nggak jatuh tentang lain. Loh itu bukan gawat lagi dengan kesadaran. Itu mah terpaksa. Hampir kita enggak karena ada perasaan apa? Lain. Jangan bilang Katolik. Gereja berkali-kali kita udah pusing. Waduh gini masuk sih nangis-nangis semuanya gimana? Udah gelisah kita. Saya kalau gereja tertentu mau khotbah aja kadang-kadang saya aduh. Mari kita menyembah, mari kita berpasar, waduh apa dulu ayah. Ya Allah. Ini kiri kanan depan belakang udah geger semua. Rame setengah mati. Lama-lama saya juga jenuh. Sorry, bukan jenuh kita kan ini lebih harus saya ke tempat lain. Baru saya pikir-pikir gila ya. Mestinya kan aku juga lebih banyak ke situ. Tapi matematika aku masih sederhana, bolak-balik ke situ. Anggaplah 2 bulan sekali kita datang. Setahun cuma dapat 6 kali kan ya. Kita ngomong 6 kali datang lagi yang aneh-anehnya berkali-kali. Jadi kayak ngisi enter bocor aja tuh. Lebih bagus saya capek kelas begini. Kalau kelas begini capek dibandingin khotbah. Ini kan bisa pintahan lagi apa lagi. Kalau khotbah kan lebih enak. Banyak plus-plusnya. Selesai khotbah, Pak Bintang jangan pulang dulu kita makan. Bapak mau makan di mana? Dia biasanya kan kita tawarin begitu. Masing-masing menuju perjuangannya. Nah, tetapi di dalam bagian seperti begini, inilah yang kita mesti pahami betapa godaan-godaan itu banyak merusak kita. Nah, kita harus hati-hati di sini ya. Sorry ya. Ya. Jadi 2 kata itu tadi kita lihat ya. Nah, istilah lain untuk Alkitab, apa istilah lain Alkitab untuk gereja disebut apa? Tubuh Kristus. Kenapa ya tubuh Kristus ya? Kenapa dipakai istilah tubuh Kristus? Saya perjamuan kudus. Perjamuan kudus apa? Roti yang terpecah. Untuk siapa? Kita orang berdosa ditebus. Maka kalau kita sudah ditebusnya maka disebutlah kita tubuh Kristus. Kita mesti ingat itu. Darah yang bertumpah untuk kita, tubuh yang terpecah itu. Dan kemudian kita diingatkan kalau satu tubuh ada banyak anggota, namanya banyak tubuh nggak? Enggak kan? Banyak anggota, ada kaki, tangan dan semuanya, tapi satu tubuh. Kerjasamanya bagus nggak? Wih, makanya kita bisa main silat, menari, itu kan keren amat ya. Maka orang menari kan kuda-kudanya juga penting. Tapi mimik wajahnya jangan sembarang, goyang kepalanya mesti keren kan gitu.
Maka saya paling suka nonton kalau Taliban itu apa ya? Dinamis ya. Matanya, kepalanya, buset. Saya coba-coba goyang-goyang untuk mata nggak? Mata goyang, kepala nggak? Mulutku yang goyang-goyang. Saya coba, buset, gimana dia? Latihan. Iya kan? Disiplin terus bagaimana badannya melekuknya begitu tuh. Aduh, antara tekukan ini kita mau masukin atau aja begini diam ini. Susah. Apalagi kalau pas bergerak kan gitu. Ngepacukluk kayak hampir ke breakdance begitu, tetapi keren gitu. Upsnya lebih tinggi. Kalau breakdance itu kan atraktif ya, betul-betul jadi seni olah tubuh lah. Nah kalau kita bilang hebat, maka kelihatanlah orang yang bisa mengolah tubuhnya itu luar biasa. Itulah mestinya apa? Gereja. Maka gereja itu punya daya tarik nggak? Punya kalau dia di gereja benar. Karena semua anggotanya memainkan perannya. Misalnya saya pendeta, mana bisa saya menggarap semuanya lalu mau kenalan sama semuanya? Nggak mungkin waktunya kan. Tapi kalau pengurus misalnya membantu memainkan peran ini, peran itu kan indah setengah mati kan. Masing-masing memainkan perannya. Terus yang satu ini, yang satu itu kan luar biasa. Kita makan yang jago masak-masak misalnya, kan hebat sekali. Lalu ada yang nyanyi, ada yang apa, itu kan gereja. Sebetulnya sih secara tidak langsung kan kita selalu lihat di gereja itu minimum ada, kita bilang pemimpin pujiannya, ada apa pemandunya atau singernya, gitu, ada pendetanya, ada asal-glitter kan gitu ya, ada pengakoniman dan seterusnya. Indah kan? Kalau sehati. Yang repot, ribut dulu. Lu gimana sih tadi dulu kayak, ayo yuk, baru pelayanan. Malah belum dulu dari itu dulu. Karena apa sulit-sulitnya sih saling mengisi, saling melengkapi. Hanya kita nggak bisa nikmati lagi sebagai gereja. Lalu gimana orang lain mau tidak? Kita fail. Ngeri ya? Coba kalian pikirkan kalau hari Minggu kita pergi ke gereja, tiap minggu ya. Sebetulnya berapa kali kita bergereja? Satu tahun itu 54 minggu kan? Jadi 52 kali kamu bergereja kan? Saya pertanyaan ulang lagi saya tanya, berapa kali kamu bergereja? Dalam setahun? Hah? Di bawah 52. Di bawahnya berapa? Nah, nanti minus. Karena tiap kali datang ribut kan minus terus namanya kan? Kau bukan bergereja, berlatih. Coba saudara bayangin, bisa nggak gereja itu? Mengerikan. Saya dulu lama di gereja dulu. Saya waktu masa kecil kan jaga BP. Saya ingat betul karena orang ini kita dana remaja lah masuk kemarin. Lalu lagi rapat itu pendeta buat bagian itu. Lagi doa berkat kan, ngamen. Karena tunggu terus kan. Akhirnya pendetanya udah bilang, kagak ada lagi di mimbar. Udah hilang pendeta. Lu ada pakai kertas baru ketahuan. Rupanya waktu di konsistori mereka kumpul itu sebelumnya udah ada rapat. Saat ada Sabtu apa Jumat itu ribut, ada satu majelis militer. Mungkin pendeta ngomong apa tersinggung. Lu tembak kau nanti seperti itu. Besok awas kok. Diancam lah menuju besok itu. Wah si pendeta ini udah stres kan. Dia kira beberapa meja di Sintua kan. Sintua yang masih muda ini kan. Kelakuannya kan kayak anak muda kalau begitu ya. Nah udah tidak berapa meja udah. Begitu kebaktian karena diancam itu ngilang pendeta tuh. Orang akan keker kiri kanan. Lalu ada si peng obat akan saudara kita pulang bla 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 gitu lah kan. Tapi geger langsung ada apa kan gitu. Terbuka lah ceritanya. Kan geli. Tadi itu si pendeta kotor kira-kira apa kan dia tanya ya. Sambil lirik-lirik ada pistol mereka. Is it church? Yes. Di sebuah gereja di kota, 2 taipan kelas atas begitu berkelahi. Kalau saya bilang pabrik mereka itu pasti Anda tahu kan. Udah berkelahi kelompok majelisnya pecah. Sampai itu gereja kemudian jemaat gak seberapa, kok kasusnya dia. Penguasaan kantong kolektif aja kelompok ini gila gitu. Sampai kita bilang ini gereja atau apa ya? Terjadi? Yes. Oleh karena itu saudara-saudara
tubuh Kristus menjadi tuntutan gugatan yang penting untuk diperhatikan. Disebut juga apa? Bait Allah. Sejak kapan disebut bait Allah ya? Kalau kayak bait Allah pasti menunjuk ya bait Allah itu yang di Yerusalem. Sejak kapan istilah PB bait Allah? Hah? Ada kalimat yang terkenal Di Antioquia Pak pertama sekali. disebut Kristen, bait Allah. Kalau udah rajin ke Antioquia sekarang kau tahu kan? Pertama kali Kristen disebutkan, makanya kembalilah ke gereja yang pertama. Jangan lagi jalan-jalan. Ayo kamu bait Allah. Sejak kapan? Kalimat itu terkenal. Bukan, itu dimulai dari kalimat Tuhan Yesus. Rubuhkanlah, lain Allah yang nyambung bangun. Ngapur orang Yahudi yang 46 tahun, si Salomo bangun itu kau mau bangun 3 hari, kau siapa? Padahal yang dia maksud apa? Dia lah bait Allah yang sejati. Lalu Paulus ingatkan kita, tubuhmu adalah kita diingatkan. Maka kalau tubuh kita bait Allah, mestinya bait Allah itu kan benar, suci, kudus dan seterusnya. Nah, itulah perkelahian kita. Yang paling repot kan kalau kita sendiri nggak ada orang lain. Apa kita lakukan dosa itu? Nah, cuma jangan naik juga ya kalau orang bilang bait Allah, lalu orang Kristen nggak boleh alkohol. Nanti dulu kalau minum wine juga ada alkohol. Bir itu betul-betul tercernaan. Karena itu fermentasi dari salinan. Wine itu bagus. Tapi tolong, berapa banyak? Satu hari orang bilang, jangan minum bir, tidak boleh, itu bisa dosa. Saya waktu diangkat bir waktu itu lagi, saya dia ngomong begitu Pak. Tapi ya sulit lah, saya bilang orang kadang-kadang lucu sih. Ribut ini nggak belajar. Iya Pak, terus kita ngobrol-ngobrol. Tapi aja kan lebih gede alkohol Pak. Iya, bir cuma 3,5 tapi 7%. Tapi diimban, durian dimakan. Durian ada alkoholnya, ya ada. Tapi tolong jangan juga minum alkohol kayak terus gitu orang Papua ya. Habis minum berbusa. Tolong jangan minum juga alkohol yang nggak tahu campurannya apa, yang tidak ada value-nya. Jadi tidak semua alkohol itu tidak jadi salah, tapi tidak semua juga alkohol itu jadi boleh. Lebih karena kesehatan ya. Kita boleh pakai morfin nggak? Senang semuanya. Jadi nanti nyuntikan. Tapi orang kalau cancer, waduh itu habis di kemo tuh. Saya dengar cerita itu, saya sih belum pernah kan naik teman. Wah meraung-raung itu miris ya. Saya bayangkan sakit yang paling sakit ya. Suntik. Kadang dosisnya nggak cukup suntik. Tapi dosis juga kan nggak boleh sembarang kan. Dokter ukur lagi, nggak boleh dikit lagi. Kalau kasih sekaligus hilang sekali, kan nanti efeknya belum hilang dia teriak lagi nih. Jadi dikasih kan terpaksa mesti berkala kan dikit. Tapi kalau itu sakit tinggi, aduh apalagi kalau orang mentalnya nggak kuat, nangisnya menyayat. Asal suntik. Jangan karena ada orang biasa, Pak dokter, jangan pakai morfin ya. Dokter terkutuk, waduh mah. Ya kau tumpangin tangan situ, supaya orang itu beli. Tapi pakai untuk apa kan gitu kan? Maka kita saja. Itulah bait Allah. Kita disebut juga apa? Yerusalem baru. Apa bedanya dengan Yerusalem lama? Hah? Ayo. Mari kita dulu, ini pentingnya supaya nanti saya bisa saudara gereja itu, sehingga nanti saudara tahu waktu orang turun ke Yerusalem, berkatilah Israel engkau diberkati kan, injaklah Yerusalem maka engkau sampai ke surga. Apa iya? Coba lihat Galatia. Galatia 4 itu coba.
Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Coba dari awal dulu, mestinya ditambah dulu dari yang ayat supaya kelihatan itunya. Dari 24 ya. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak pertambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Jadi Yerusalem yang sekarang itu siapa? Kan tadi Sinai itu Hagar, sama dengan apa? Sama dengan apa tuh? Hamba. Bukan, kan gini, Hagar gunung Sinai kan, Ya. dan yang di tanah Arab, dan ia sama dengan apa? Yerusalem. Yang Sekarang. siapa Yerusalem yang sekarang itu? Kalau dibandingkan ke Hagar, Sarah kan? Sarah kan? Ya. Tapi kita ternyata apa? Itu bukan. Kita terikat ke si Sarah itu ke arah itu bukan, ke Yerusalem itu. Tapi kemana? Yang akan datang kan ya? Saudara bisa nangkap maksud saya? Sinai sama Yerusalem yang sekarang ini, ya di Israel, sama sama Sinai. Itu masa lalu. Kamu bukan itu, karena Kristus sudah menggenapi janjinya kepada Abraham. Karena di Galatia juga dikatakanlah janji itu, maka keturunanmu akan jadi berkat bagi dunia, bukan keturunanmu. Ya. Nah, maka inilah yang kita menjadi penting, yang untuk kita lihat ya, bagaimana kita memahami apa yang dimaksud oleh kehendak Tuhan itu. Ya. Coba baca Galatia 3 ayat 16. Nah, ini penting nanti. Galatia 3:16. Supaya kita ngerti gereja itu nanti. Dia beyond, lebih. Galatia 3:16 coba. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang saja, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Selama ini kita pikir keturunan siapa? Abraham itu yang mana? Selama ini kita pikir keturunan Abraham itu apa? Israel. Maka orang berbondong-bondong pergi ke memberkati Israel, kamu diberkati. Berkati Yerusalem, kamu diberkati. Lo baca baik-baik ini. Paulus ini ahli PL bukan? Ahlinya ini, murid Gamaliel. Justru karena ahlinya dia bisa bongkar. Makanya orang Yahudi jengkelnya setengah mati. Karena Yerusalem ditiadakan dalam tanda petik ya, tidak dianggap. Tapi Yesus sendiri pun bernubuat tentang Yerusalem apa? Apa nubuat Yesus tentang Yerusalem? Ya apa lengkapnya? Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu, tapi engkau lari ke sana ke sini. Ya. Engkau akan sunyi sepi. Lalu tentang Bait Allah itu baru. Apa yang kalau satu batu pun gak akan tersisa, hancur semuanya. Kenapa Yesus ngomong gitu ya soal Yerusalem ya? Karena memang itu Yerusalem lama. Jadi kita arahnya kemana? Yerusalem baru. Kalau mau ke Israel pergilah untuk belajar. Bible study kita di sana kan, ngelihat realitanya, historinya. Bukan mau memberkati Israel lalu kita diberkati. Maka banyak orang sudah mulai kumpul, kita mesti menolong Israel Pak. Bagaimana kau mau menolong Israel dulu? Yang ada kau ditolong Israel. Sombong kali. Mau membantu. Orang Yahudi itu di mana-mana saudara. Yang berdarah Israel adalah paling tidak. Dan bilangnya mereka yang berjual pasar emas, pasar minyak,
pasar uang. Mau apa lagi udah? Itulah yang di Wall Street itu bisa digoyang-goyangin tuh angkanya. Mau jadi berapa, terserah dia kan itu. Nah jadi kalau kita bilang di dalam bagian seperti ini Yerusalem baru keturunan Abraham, ternyata bukan keturunan, tapi keturunannya. Menunjuk pada satu orang, yaitu betul lah siapa yang percaya Yesus disebut apa? Ya disebut apa? Siapa yang percaya Kristus disebut apa? Kasus Sakeus, anak Abraham. Waktu Sakeus terima Yesus dikasih makan kan? Yesus bilang apa? Sesungguhnya orang ini pun adalah anak Abraham. Apa maksudnya itu? Kalian anak siapa? Anak bapakmu ya kau. Ngaku-ngaku kau. Emang kapan itu? Anak Abraham. Tetapi memang secara rohani kita memang adalah apa? Kenapa disebut Abraham anak Abraham? Orang yang percaya. Di mana percayanya Abraham pada Kristus? Sedikit aja biar kita bisa lihat hubungannya di mana. Ya, Isa kenapa? Iya kenapa? Hah? Loh iya, imannya kenapa? Apa hubungannya sama kita anak Abraham? Hubungan dia dengan Yesus. Nah, kalian gak pernah baca Ibrani. Karena iman Abraham berani mempersembahkan Ishak karena dia percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Dia sudah terhisap kepada kebangkitan Kristus. Baca Alkitab itu keren. Temuin semuanya, jangan asal. Itu luar biasa. Makanya kalau baca tokoh-tokoh beriman di PR, jangan sampai nggak baca apa kata Ibrani tentang mereka. Penting itu didata. Ibrani itu mengalami lompatan pemahaman ketika dia menunjukkan karena penggenapan pada Kristus. Itu sebab yang menggantikan sisa siapa? Hah? Domba. Udah tua. Anak domba. Siapa anak domba? Lihatlah anak domba. Itu nggak sembarang istilah itu. Sehingga Ishak anak Abraham tidak mati digantikan anak domba. Dan anak domba itu digenapi pada siapa? Yesus Kristus. Dari keturunannya dunia ini diberkati. Wih, itulah gereja. Sehingga penggenapan buat itu. Ya. Kemudian gereja itu disebut juga tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah jadi kalau gereja itu Yerusalem baru, ingat dia bukan Yerusalem sekarang ya. Tapi jangan bilang dulu Yerusalem sekarang terkutuk, nanti dulu. Jangan dibuat dulu. Tapi kalau Yerusalem itu kacau dalam sikap politiknya, kalian ngomong keras juga kan gak ada masalah. Saya pernah dimarahin waktu saya khotbah, bukan dimarahin lah, protes gimana. Tapi memang saya lagi khotbah bukan di GBI. Ya, Israel itu celaka, kelewatan. Habis tanya jawab kan memang saya kasih Pak sorry loh Pak. Tadi Bapak kayaknya sudah menghujat Israel, Yerusalem. Emang kenapa? Kan nggak boleh Pak. Barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk Tuhan. Siapa berkati Israel akan diberkati Tuhan. Oh gitu. Nah, kalau gitu baca ini Yohanes kan, bacalah Yohanes 8 saya kan, tunjukkan diskusi Yesus dengan ahli Taurat orang Farisi. Mereka bilang kami anak Abraham. Yesus bilang betul kau keturunan Abraham, tapi kau anak setan. Ini keturunan Abraham tapi anak setan, gimana ceritanya? Betul secara darah dia keturunan Abraham, tapi kelakuanmu menunjukkan kau anak setan. Karena kalau kau anak Abraham pasti kau akan mendengarkan apa yang kukatakan. Tapi kau mau membunuh aku karena kau anak setan. Saya tanya sama dia, jadi menurut kamu Yesus salah? Begitu saya bilang Yesus salah kan dia nggak berani ya? Ini Yesus yang ngomong, saya cuma ngikutin Yesus. Ya nggak tahu kalau saya salah sih. Iya, karena nggak pernah baca ayat itu. Selalu yang dibaca di PR, berkati di Yerusalem kamu akan diberkati. Barang siapa mau berkati keturunan Abraham akan diberkati. Yang mana
Paulus bilang siapa? Yesus, karena memang dialah sumber berkat itu. Dunia menerima berkat besar dari berkat Abraham di dalam Kristus, bukan bangsa Israel. Kalau lihat sejarah bangsa Israel ini, kadang membingungkan gitu. Kejayaannya itu tidak simpel dengan kejayaan bangsa apa? Cina. Cina itu ya sebelum Eropa itu eksis, Cina udah datang ke Eropa, jalan sutra itu. Saya pernah ke Potsdam. Potsdam itu salah satu kota di Jerman, ada kekaisaran itu. Oh, itu masih ada loh keramik-keramik patung, jadi dibikin lagi lah bahwa pedagang Cina itu datang. Wah, jelas sekali itu jalan sutra. Karena itu nggak dapat tidak begitu. Jadi ke Potsdam kita mesti pergi. Waktu sini aja keren. Wah, itu memang. Waduh, apa namanya, istana juga jalan benar-benar di sana kan. Istananya naik kuda, main bola, sudah semua di situ. Wah, di tanahnya juga keren. Tapi salah satu museum itu paling berkesan betul. Jadi apa 18 mereka udah jalan-jalan ke sana. Eropa masih mencari peradabannya. China udah kuat. Jadi kalau dibikin terus sampai Puyi terakhir kan, habis Puyi terus masuk Mocetung ya. Terus sampai sekarang belum ada negara di kolong langit ini yang dijajah seperti Israel. Sejak kapan Israel dijajah musuhnya? Tidak merdeka. Ayo, siapa yang tahu? Sejak kapan? Sejak mati ya. Sejak kapan? Bukan. Babel. Itu peristiwa terakhir. Mula-mula utara udah hancur dulu karena Asur. Sisa selatan ini kan udah bengkok-bengkok lalu ditarik. Toto selatan pun 100-200 tahun kemudian sesudah utara dijatuhkan Tuhan, dibuang ke Babel itu 70 tahun. Oke? Pulang dari Babel ke Yerusalem, mereka sebagai apa? Orang tak bernegara. Asueros waktu itu baik kan? Lalu Nehemia Asueros ya? Iya kan ya? Jadi kalau yang nama-nama kafir itu agak lupa. Nama-nama sucinya yang Jadi zaman Nehemia kan dia juru minum kan? Bolehlah kau bangun tembok Yerusalem ini. Maka yang berpuasa di situ sudah menikmati pun mulai kesal kan? Waduh, balik lagi orang ini kan gitu. Baliklah ke situ. Tapi mereka dibawa kekuasaan, mereka tak merdeka. Sampai lepas lagi, terus nanti jatuh lagi ke tangan Yunani. Yunani itu kurang lebih 300 tahun, nggak lama itu. Lalu Yunani berkuasa itu, makanya ada Dekapolis di situ salah satu kota. Ya 10 kota namanya. Di Israel sampai sekarang. Jejak-jejak itu terasa sekali. Habis dari Yunani baru kekaisaran Roma. Roma jatuh, lagi jatuh apa namanya ini? Muhammad ini sebutnya apa ya? Kafilah. Kepada kafilah-kafilah Timur Lain. Ya, kerajaan Kublai Khan itu Mongolia sampai menginjak-injak pernah juga. Itu kalau lihat kakinya Kublai Khan itu gila itu memang. Kerajaan hebat itu. Teritori Cina lebih besar dari Mongolia. Hancur nanti. Dikurungi Mongolia. Apa Cina? Kalah. Sampai bayanganlah dari ujung sana itu kan. Lari dia bisa sampai ke apa namanya ini Israel ini Timur Tengah. Diinjaknya semua itu. Eropa itu dikuasai. Gila terus. Jadi si Israel ini baru merdeka tahun berapa? 1948. Ditambah kurang lebih 400 tahun, 500 tahun, 70 itu terbuang di Babel, ya hancur lah itu ya. Jadi kita anggap aja bulatnya 500. 500 tambah 1948 berapa? 2400 tahun. 2448 tahun. Cari kasih tahu aku. Siapa di kolong langit ini yang pernah dijajah seperti itu? Maaf ya, saya suka ngomong sama banyak pendeta. Belajarlah kalian kayak apa yang paling diberkati Tuhan dari sini? Ngerti maksud saya? Gimana kalau mau cerita itu diberkati? Oh tapi sekarang Israel hebat tuh Pak. Israel ini gak ada Amerika hancur ini. Oh gimana sih ngomong?
Kita realistis dulu, betul di Amerika banyak orang Yahudi yang jago, tapi sudah warga negara Amerika. Solidaritas mereka memang tinggi, betul. Tapi jangan lupa ada banyak. Kalau bukan kepentingan geografis yang strategis, satu-satunya kekuasaan sekutu Amerika dan kawan-kawan di wilayah Timur Tengah harus pertahankan siapa? Karena sekitarnya apa? Sekitarnya itu kakaknya si Israel, kan si Ismail itu sekitarnya. Berapa kerajaan? 12 kerajaan dulu katanya si Ismail akan diberkati dengan minyak kan? Kalau si Isa kan susu madu. Tapi ternyata sekarang harga susu madu apa minyak. Karena pikir baik-baik. Sampai orang Arab itu gak kerja, gak berkeringat, gak apa, duitnya numpuk ya terus. Dubai itu berasal loh cara ngabisin duitnya itu sampai bingung gitu. Saya sekarang bego tuh di Dubai kita ke mall, buset. Saya foto di antara 4 Ferrari, maksud saya nanya dia cek udah lama foto lah situ kan. Cerat. Kulihat lagi sana, ya enak foto terus, habis mobilnya bagus semua. Yang ini pendek, ini Rolls Royce, dan ini mall, parkir aja begitu dah. Datang kelompok-kelompokan klub Ferrari, anak muda semuanya. Pikir gila ya. Begitulah kaya mereka, tidur dulu datang. Israel kaya nggak? Tapi harus berkeringat. Kaya juga tapi berkeringat. Tapi tidak sekaya Arab itu. Israel ini juga benar tahu anggaran ekonominya 10 tahun yang lalu apa? Turisme. Kalau turisme itu nunggu rempah-rempah hasilnya kan kalau kita bilangnya. Orang datang dia makan, orang nggak datang dia nggak makan. Sekarang memang udah mulai deh industrinya naik, pertaniannya naik. Turisme ke nomor 3. Tapi tetap naik turismenya. Tapi ini bisa melewati. Karena memang kalau mereka nggak ikut di industri dan pertanian, habis mereka. Sekarang pertanian memang paling unggul di dunia. Kalau di Eropa itu 1 hektar misalnya bisa 4 ton anggur. Eropa ya, Israel 6 ton. Kalau Indonesia pasti lah 1 ton. Sudah 1 ton sebulan lagi. Sama yang pakai bisa dimakan 3,5 ton gitu. Belum lagi ceceran di jalan kan? Dicuri orang lagi. Tapi sebetulnya itu yang bikin kita sawit pun sama. Sawit di Malaysia itu kita sama 1,5. Misalnya 1 ekor 1 ton, sama 1,5. Kalah gitu. Pengelolaan di Malaysia. Makanya Malaysia lahannya lebih kecil. Tapi bisa jadi penghasil juga besar. Gila lah. Karena dia punya lahan di Kalimantan itu udah dibeli semua. Sumatera, Kalimantan, banyak Malaysia masuk. Ya, ini sejak presiden yang sekarang. Mesti ganti ya. Siapa yang mau mencalonkan saya? Saya perlu 1 juta tanda tangan. Jadi kalau kita lihat saudara, miris ya. Nah jadi itulah Yerusalem itulah Israel itu, kita lah sebetulnya yang sejati. Itu orang percaya kepada, tapi ingat saya tidak setiap orang menyebut nama Tuhan masuk surga itu. Perilaku itu. Karena Israel itu dicoret karena kau mau membunuh aku. Kalau kau anak Abraham, kau dengar aku. Jangan kalimat sama lagi doangnya nama kita kan. Itu Yesus. Jangan kau pikir kalau kau panggil aku Tuhan Yesus, lalu aku ini Tuhanmu. Tidak. Lakukan kehendak yang diperintahkan Bapakku, baru kau umatku. Waduh, gereja pun sama kok. Kalau dulu pengakuan Abraham dan Yesus, sekarang lakukan kehendak Yesus itu yang diperintahkan Yesus kepada lewat Bapa itu. Konsistensi kan, keren kan yang berubah. Mau perubahan itu lain itu cuma penggenapan. Ya kan, dari tubuh Israel menjadi Israel sejati. Maka Israel sejati itu muncul. Pada waktu si Elia protes, Tuhan buat apa laku begini, percuma aku gak ada gunanya. Tidak lebih baik dari nenek moyangku karena dia khotbah gak ada yang bertobat. Tapi Tuhan bilang, aku akan beri kau 7.000 Israel saja. Wah, jutaan itu jadi 7.000 cuma. Tapi 7.000 angka apa? Perfect sempurna. Artinya Israel satu akan terjadi. Untuk merubah CPL aja kalian bisa ngerti betapa Tuhan murka. Itu sebuah murka Tuhan pada gerejanya selalu terasa. Di mana? Bagaimana kalian melihatnya? Dibakar kagak apa kagak? Dibiarkan. Hati-hati. Murka Tuhan pada gereja udah dibiarkan. Gereja udah homo, gereja kan makin mengerikan sekarang. Pendeta homo ada.
Gereja homo, pendeta lesbi, sudah semua. Orang bilang, oh kalau Katolik mengeri, lo pastor sama suster bisa gini sampai punya anak. Emang lu pikir pendeta Protestan kagak? Cuma nggak masuk TV aja. Iya, nilai uang kan pendeta Protestan, Katolik susah kalau nilai uang. Mana bisa? Kalau mau kaya, larinya memang kasusnya perselingkuhan atau perzinahan antara suster-suster itu dan romo. Protestan bukan tadi itu nggak ada. Tetapi paling banyak memang skandal harta dan tahta itu. Gereja dikuasai jadi milik pribadi. Tak mengenai Israel kan sekarang hampir semua dikuasai, menyebut minyak. Nah kemudian penerima model paling banyak itu berdarah Yahudi. Apakah kejeniusan mereka yang nggak bisa 1 liter bisa menghasilkan itu kalau itu jenius gitu. Apakah itu dijadikan sebagai semacam berkat istimewa? Sebetulnya begini, dibilang iya pun enggak, dibilang enggak juga ada ianya. Ada satu buku yang coba melawan itu, lalu mengajak orang berpikir. Dan memang kalau mau dipikirin baik-baik, kalau kau pikirin sejarah Cina, orang-orang pinternya, ada yang model Konghucu, Lao Tse, ya. Terus sampai ke era sini. Terus yang kemarin orang dari Bangladesh yang ekonomi dapat Nobel itu kan, bagaimana membangun itu kan. Banyak juga yang harus Yahudi. Tetapi ini dunia IT kita, informasi kita, siapa yang kuasai? Amerika dulu. Siapa di balik Amerika itu? Yahudi, Bill Gates aja, orang Yahudi itu. Jadi bagaimanapun memang mereka leading yes. Tapi kalau kita bilang karena dia diberkati lalu punya otak pintar, aku akan protes sama Tuhan nih. Kalau begitu aku jadi beko, pas saya Yahudi aku. Tapi jujur, keberanianku, keringatku tidak seperti Yahudi. Kenapa Yahudi ini hebat? Udah ditekan ini. Ingat dia. Oh jadi tiba-tiba apa pembantaian Jerman apa? Holocaust. Kita nggak ngalamin ya. Kita dijajah Belanda kan masih bisa bapak kita kerja istilahnya ya. Waduh jangan kita itu mereka dipotong kayak potong. Lalu sana sini mengerikan loh saya itu. Sehingga secara panjang kepahitan, kegetiran membuat mereka terpecah-pecah ke seluruh dunia. Berjuang untuk hidup dan mereka sukses. Jepang itu dulu kan juga nothing. Lalu membangun diri. Maka banyak sebetulnya negara-negara seperti Singapura tadi. Kenapa Singapura jadi lebih bagus dari kita? Oke lah kita bilang negara kecil kan. Banyak negara besar juga yang lebih bagus dari kita. China juga lebih bagus. Kenapa Singapura bisa? Lebih disiplin tinggi begitu padahal Asianya. Karena mentalnya mas. Inggris, Western. Jadi kalau kita melihat pengaruh itu besar, sehingga kita bilang kekristenan itu justru mewarnai seluruh dunia. Dari kekristenan ini berkembang, di situ muncul Yahudi. Payungnya apa? Kekristenan. Eropa itu semua produk kekristenan. Dari mana yang paling bagus? Itu kota reformasi. Dari mana mesin paling presisi di Formula ini? Jerman, daerah reformasi. Dari mana mau dia paling banyak? Nah itu tahu sendiri. Aku nggak mau terusin ya, tebak-tebakan. Jadi ada hierarki itu luar biasa. Makanya kalau kembali kita lihat dan kita pelajari lalu kita melihat pengaruh-pengaruh itu. Tapi memang di dalam buku kisah itu memang akhirnya Yahudi ini ekstra dapat propaganda yang luar biasa. Sehingga harus kita akui memang ada data itu ada. Mereka sukses Dimas, mereka semua ada data itu. Tapi kalau melihat sejarah panjangnya, ya, jadi itu kan antara menghukum dan memberi makan. Nah, itulah Israel. Tapi kalau kita bilang mereka diberkati ekstra karena umat pilihan, kan sering kita dengar khotbah. Ya salah dong. Lalu buat apa kita dipilih tapi berkatnya tidak ekstra misalnya? Omong kosong. Maka banyak tokoh reformator yang mempengaruhi warna dunia kan? Dari kekristenan. Ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan memang adalah apakah kemudian kita juga mau unggul dan belajar serius? Orang paling kaya dunia kan sekarang Carlos Slim dari Meksiko. Mainnya di telekomunikasi. Ya itu orang orang
migran. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang yang berhasil di luar sana. Gubernur Presiden Peru dulu yang Fiji itu kan orang Jepang. Jadi kalau kita bilang di dalam bagian seperti itu banyak yang lain-lain juga yang top. Pengaruh mereka juga besar. Tapi memang kalau mau jujur publikasi ekstra itu ya pasti ke sana. Ya. Sehingga memang awal ini harus kita lihat. Tapi kalau pemusik, pelukis, seni, nyaris itu kan murni orang barat. Ya. Tetapi pengaruh yang membangun barat itu apa? Maka kalau bicara dunia ini paling dipengaruhi siapa? Yahudi apa Kristen? Kristen, bukan Yahudi. Tapi kalau bicara as a nation, Yahudi apa Indonesia apa Amerika gitu kan. Nah celakanya di Amerika itu pun Yahudi pula kita asal usulnya. Tapi jangan lupa tidak ada orang Amerika asli, dan Amerika asli siapa? India. Nah jadi memang di dalam geografi seperti itu kita melihat cara Tuhan memimpin, memberkati itu luar biasa. Ya. Nah ini gereja di Basilia di Roma. Ya. Bayangkan sebesar ini. Yahudi sekarang nggak bisa lagi bangun